Hal ini akan menegaskan bahwa Nabi SAW diutus, Al-Quran diturunkan untuk semua manusia, dan bukan hanya manusia, ditambahkan lagi bahkan dengan jin sekalian pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun yang berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita masih dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam limpahan karunia dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita kembali akan membahas tudingan, fitnah, hinaan para pembenci Islam, para orang-orang yang sering menghinakan Al-Quran dan Sunnah, dan termasuk Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana pada kesempatan ini kita membahas tentang salah satu dalil yang digunakan untuk menyerang bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus hanya untuk orang Arab saja, dengan menggunakan dalil bahwa Al-Quran diturunkan dan Nabi diutus hanya untuk memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan sekitarnya. Dan mereka menafsirkan ini hanya untuk penduduk Mekah dan sekitarnya saja. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahasnya ini. Benarkah tudingan mereka bahwa Al-Quran dan Nabi SAW itu diutus, Al-Quran diturunkan, bahwa tidaklah benar seperti yang mereka tuduhkan hanya untuk penduduk Mekah dan sekitarnya saja, tapi Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh manusia. Karena memang beliau, Al-Quran, Islam adalah rahmatan lil alamin. Di kesempatan ini ada beberapa poin nanti yang menjadi pembahasan kita, dan salah satu yang jadi pembahasan adalah kebetulan ada ditulis buku, yaitu Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam Dunia. Jadi pembahasan kali ini menyangkut buku yang ini. Ada di website Hikmah 313, silakan bebas gratis di download. Yaitu buku yang membahas bagaimana menjadikan Masjidil Haram itu pemersatu dunia. Jadi kalender Islam itu bisa one day, satu hari satu tanggal, sehingga bisa menyatukan kalender umat Islam dari mulai ujung timur sampai ujung barat, sehingga puasa bisa sama, hari raya bisa sama, hari Arafah bisa sama semua dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Terserah metodenya mau dipakai apa, ruhyat ataupun hisab, sama bisa bersatu. Tinggal kitanya mau atau tidak menjadikan Masjidil Haram sebagai pemersatu kalender Islam dunia. Ini nanti yang jadi rujukan kita salah satunya. Yang kita ambil dulu ayat yang digunakannya sebagai dalil untuk menyerang bahwa Nabi SAW hanya untuk orang Arab saja.
Ini yang kita sebutkan sebelumnya bahwa para pembenci Islam ini, pembenci Al-Quran, penuduh kebohongan dan menuduh Al-Quran hanya dongeng, mereka memang menggunakan dalil, mereka menggunakan Al-Quran, mereka menggunakan sunnah sebagai dasar mereka untuk menuduh. Tapi sebenarnya Al-Quran, sunnah itu hanya dijadikan mereka alat untuk menuduh, hanya untuk membenarkan pendapatnya, hanya untuk membenarkan prasangkanya. Dan ini yang Allah sebutkan, mereka hanyalah orang-orang ini bagi orang kafir. Ini Al-Quran adalah kegelapan bagi mereka. Mari kita bacakan dulu ayatnya, yaitu di surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah, dan orang-orang yang di luar lingkungannya, di sekelilingnya. Wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, orang-orang yang beriman kepada adanya hari akhirat tentu beriman kepadanya. Wahum ala salatihim yuhafizun, dan mereka selalu memelihara salatnya. Surat Al-An'am ayat 92. Ini dalil yang mereka gunakan untuk menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanya untuk orang Arab aja. Benarkah tudingan ini? Benarkah dalil ini justru membenarkan bahwa Nabi SAW hanya untuk orang Arab saja? Setidaknya kita bahas nanti ada 5 poin yang menjadi alasan kenapa tuduhan itu nggak benar. Tafsir mereka itu tafsirnya leneh, tafsir yang tidak berdasar. Apalagi mereka menggunakan dalil Al-Quran tanpa ilmu Al-Quran. Yang pertama, 5 tadi ya, kita sebutkan 5. Yang pertama dan yang perlu kita pahami bahwa di mana mereka ini orang-orang yang menyesatkan seperti Christian Prince, David Wood dan CS-nya, mereka menyesatkan dengan menafsirkan haulaha di litunzira ummal qura wa man haulaha, itu hanya sekitar Mekah, sekitar itu aja. Jadi mereka berprasangka, berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW diutus, Al-Quran diturunkan hanya untuk bangsa Arab saja. Jadi yang pertama dan yang utama yang perlu kita pahami sebelum menafsirkan Al-Quran ini disebutkan di surat ke-92 tadi ya, surat Al-An'am. Kalau kita ambil aja ayat yang sebelumnya, ini kan udah kita bahas dalam video sebelumnya bagaimana kita menafsirkan Al-Quran dengan ilmu Al-Quran. Salah satunya ketika tidak ada kebatilan dari depannya, dari belakangnya. Al-Quran itu jadi ketika kita merasa tafsir kita batil terhadap ganjil terhadap satu ayat,
kita nggak bisa menafsirkannya, maka langkah pertama coba lihat ayat satu di atasnya, lihat satu ayat di bawahnya, ganjil lagi nggak gitu kan. Jadi kita lihat di ayat selanjutnya, saya bacakan terjemahannya aja biar nggak terlalu panjang, bahwa dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Ini Allah sebutkan, dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, lalu kamu sembunyikan pada sebagiannya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian biarkanlah mereka bermain dengan kesesatannya. Al-An'am ayat 91. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang menyebutkan Al-Quran itu hanya untuk orang Arab aja, Al-Quran sudah memperingatkan hal ini sebelumnya, di ayat sebelumnya. Karena mereka memang tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Mereka belum ngerti tapi sudah menghujat. Mereka belum paham tapi sudah menghina. Kita sebutkan, jika kita belajar dengan seorang guru, kita belum ngerti tapi kita sudah mencelanya, sudah menghina guru tersebut, apa jadinya? Kalau di kelas itu yang kita sebutkan, bukannya pelajaran yang ngerti, tapi penghapus papan tulis yang kita dapat. Dan di sini disebutkan bahwa kebiasaan mereka menafsirkan itu, mereka perlihatkan sesuatu lalu sembunyikan sebagian besarnya. Ini penafsiran mereka. Dan dalam beberapa video sebelumnya, ini ada video yang mungkin sekitar 10 lebih lah ya, kita membahas tentang dari mana penghinaan mereka, celaan mereka terhadap Islam, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata tafsirnya itu seperti itu. Mereka ambil satu ayat, sepotong ayat, lalu mereka serang, tapi mereka tutupi sebagian besar ayat yang lain gitu. Sehingga hanya untuk membenarkan apa pendapatnya, hanya untuk membenarkan prasangkanya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, yang pertama dan utama, lepaskan dulu sakwa sangka kita. Jadi kita memang mau cari kebenaran, kebersihan hati. Dengan kebersihan hati aja dulu. Syukur jika mereka mau dengan beriman, karena Al-Quran ini bagaimana kita memahami sesuatu ketika tidak yakin, nggak akan ketemu. Sama ketika belajar kita di sekolah, kita nggak percaya dengan ilmu itu, kita nggak yakin dengan ilmu yang diajarkan guru itu, ya ngapain belajar? Yang ada justru upatan yang ada. Selanjutnya yang kedua di Ummul Qura, karena ini ayat di surat Al-An'am ayat 92 yang diambil kutip adalah Ummul Quranya. Jadi kalau kita cari lagi ayat yang lain yang berkaitan dengan Ummul Qura, ini ada di surat Asy-Syura ayat ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaikal Qur'anan Arabiyyan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab.
litunzira ummal qura wa man haulaha, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul qura dan penduduk di sekelilingnya. Wa tunzira yaumal jam'i la ghaiba fih, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul dan tidak ada keraguan di dalamnya. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka syair. Ini di surat Asy-Syura tadi, ayat ke-7. Ayat ini jelas menyebutkan bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab, agar Nabi memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk sekelilingnya. Ayat ini semakin tegas, semakin jelas bahwa Al-Quran turun untuk Ummul Qura dan sekelilingnya. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Bagi Anda yang sepakat, yang sebarisan dengan Christian Prince, David Wood, dan CS, tentu menyatakan ayat ini justru mempertegas bahwa Al-Quran itu diturunkan dan Nabi Muhammad SAW itu diutus hanya untuk bangsa Arab. Apalagi ditegaskan dengan Al-Quran telah diturunkan dalam bahasa Arab. Ini pendapat mereka, yang Anda yang jika memang udah sebarisan, udah sepakat dengan mereka berdua. Namun bagi orang yang beriman tentu akan berbeda pendapat tentang hal ini, karena dalam videonya udah kita bahas sebelumnya bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab bukan berarti hanya untuk bangsa Arab, karena di video sebelumnya udah kita bahas bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa manusia dan bahasa langit. Maka Al-Quran diturunkan, Nabi SAW diutus itu untuk semua manusia. Ini ada di video sebelumnya, nggak perlu terlalu jauh kita membahasnya karena ini udah kita sebutkan di sebelumnya. Ayat tadi menegaskan saja, tergantung Anda ingin menjadikannya untuk penguat tudingan Anda atau ini memperkuat keimanan kita bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk sekalian manusia. Nanti kita tambah lagi. Lalu yang ketiga, kalau kita ambil dari kedua ayat tadi, kita perhatikan di surat Al-An'am sama-sama menyebutkan bahwa litunzira ummal qura wa man haulaha, bahwa Al-Quran Nabi diutus itu untuk Ummul Qura dan sekelilingnya, Makkah dan sekelilingnya. Di sini di dua ayat ini sama-sama diikuti dengan keyakinan pada hari kiamat. Keyakinan dengan hari kiamat. Ketika ayat ini disandingkan dengan keyakinan pada hari kiamat, maka ini mempertegas bahwa Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Kenapa? Kok bisa? Karena setiap manusia akan dikumpulkan di hari kiamat tanpa ditinggalkan seorang pun. Di hari kiamat tidak ada satu orang pun yang tertinggal, semua akan dikumpulkan di hari kiamat. Wa yawma nusayyiru jibala wa taral ardi barizatan wa hasarnahum
falam nughadir minhum ahad. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan semua manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini kejadian ketika nanti di hari kiamat, gunung-gunung itu seperti berjalan rata, dan bumi itu akan jadi datar. Semua manusia akan dikumpulkan, mulai dari yang pertama sampai yang akhir. Nggak ada yang tertinggal, mau dia agamanya apa, mau dia sukunya apa, mau warna kulitnya apa, nggak ada yang tinggal. Semua akan dikumpulkan, semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya ketika di dunia. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan kepadanya, semua akan dipertanggungjawabkan. Anak, istri, keluarga, harta, semua akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada seorang pun yang akan tertinggal, semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia buat. Dari mana harta ia dapatkan, untuk apa harta itu dia dapatkan, bagaimana dia memperolehnya, bagaimana dia menghabiskannya, semua akan dipertanggungjawabkan. Bahkan sampai seteguk air putih itu juga akan kita pertanggungjawabkan ketika di hari kiamat. Untuk ini silakan, ada dalam buku lagi Jejak Perjalanan Akhirat, bisa dilihat. Jadi ayat ini mempertegas bahwa Al-Quran diturunkan, Nabi SAW diutus, itu untuk semua manusia. Karena ayat ini tuding Ummul Qura dan sekitarnya itu berkaitan dengan ayat tentang hari kiamat. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kalau kita baca lagi ayat daripada surat Al-An'am ayat 92 ini, diikuti dengan wahum ala salatihim yuhafizun. Jadi penutup ayat tadi disebutkan bahwa mereka selalu memelihara sholatnya, memelihara sembayangnya. Ini penutup ayatnya. Apa yang bisa kita tarik dari penutup ayat ini? Artinya ayat ini berkaitan dengan bahwa manusia selalu menjaga sholatnya. Hal ini akan menegaskan bahwa Nabi SAW diutus, Al-Quran diturunkan untuk semua manusia, dan bukan hanya manusia, ditambahkan lagi bahkan dengan jin sekalian pun. Apa dalilnya? Mungkin ayat ini populer di kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, mengabdi kepadaku. Di surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya ayat ini berlaku untuk seluruh manusia, karena Allah tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahnya. Bahkan tadi tidak hanya manusia, ayat ini mempertegas termasuk jin sekalipun mereka masuk dalam hal ini. Karena memang Nabi SAW pernah berdakwah kepada mereka, dan Al-Quran juga menempatkan jin dalam satu suratnya, jadikan nama satu surat. Oleh karena itu, risalah Al-Quran diturunkan, Nabi SAW diutus untuk sekalian alam, termasuk jin. Udah berapa tadi? 4 ya, 4. 4. Kita tambah lah ya 1 ya. Dari buku yang ini tadi belum kita bahas ini.
Yang kelima, bahwa Mekah, Ummul Qura, itu bukanlah tempat yang sembarang. Beda antara Ummul Qura Mekah dengan Jakarta. Beda Ummul Qura dengan Inggris, London. Beda Ummul Qura dengan Colorado. Beda Ummul Qura dengan Washington DC. Karena Mekah itu posisinya di tengah. Posisinya di tengah. Tengah dunia. Ini kita bahas di dalam buku ini. Sudah dibahas. Mau dia pakai teori yang biasa aja, itu posisinya di tengah. Silahkan ukur lagi. Bukan Greenwich. Banyak udah tulisan tentang hal ini. Bahkan dengan teori golden ratio, Mekah juga tetap di tengah. Ini keindahan Al-Quran. Kenapa menyebutkan Ummul Qura dan sekelilingnya? Ketika tempat itu di sudut, ketika menyebutkan misal Jakarta dan sekelilingnya, itu nggak bisa mencakup seluruh dunia. Karena Jakarta bukan di tengah bumi. Tapi ketika disebut Ummul Qura dan sekelilingnya, Ummul Qura mahaula, itu mencakup seluruh dunia. Karena Ummul Qura itu adalah pusatnya. Pusat dan sekitarnya. Ya udah otomatis semua itu. Nggak ada lagi yang tertinggal. Karena ada pusatnya udah disebut. Mungkin ini aja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Ini membuktikan bahwa tudingan The Christian Priest, David Wood nggak benar tentang bahwa Al-Quran diturunkan, Nabi SAW diutus itu hanya untuk bangsa Arab aja. Ada 5 alasan ini tadi. Insya Allah kalau memang masih ngeyel mereka, nanti kita tambah lagi. Jadi cukup aja lah dulu sampai sini. Nanti kebanyakan makin pusing. Karena memang ayat Al-Quran itu bukanlah menambah keimanan bagi mereka. Wallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu termasuk penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi semakin banyak kita tambah ayat, karena memang tidak meletakkannya dengan dasar keimanan, mereka akan dustakan. Semakin banyak mereka dustakan, dan mereka juga semakin sombong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan itu akan menjadikan mereka semakin dalam di dalam neraka itu sendiri. Karena di pembahasan buku Perjanjian Ayat, bukan hanya surga itu yang bertingkat, yang kita sebutkan sampai 100 tingkat. Di mana satu tingkatnya bedanya itu antara seperti langit dan bumi, dan neraka juga seperti itu, bertingkat-tingkat. Yang dalamnya itu sedalam 70 tahun lemparan batu. Artinya pernah Nabi sebutkan, ketika batu dilemparkan 70 tahun kemudian baru sampai di dasarnya. Jadi semakin banyak mereka menyombongkan diri, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, maka semakin dalam mereka di dalam di neraka itu. Jadi mudah-mudahan kita terjauh dari sifat seperti ini. Semoga Allah
jaga iman kita, semoga Allah jaga istiqomah kita di jalannya yang lurus. Insya Allah kita selalu bersama-sama dengan orang-orang yang selalu menyebutnya, selalu mengagungkan namanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.